Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel favorit kalian. Di Opening yang baru nih. Di Gerbang Gaib Channel tentunya. Dan sekarang saya nggak bersama Kang Satria Langit, tapi saya bareng Pasya Ungu. Masya Allah ganteng banget. Mudah-mudahan saya mirip Pasya Ungu. Dulu gimana sekarang? Ya boleh lah Kang, boleh lah. Boleh lah ya. Gantangan saya Kang ya. Lumayan lah. Pokoknya boleh. Pak itu nggak boleh, tetap harus lebih ganteng dari saya. Biar apa fan-nya lebih baik. Oh, pasti Kang, karena emang tujuan saya mencari cewek ya Kang. Masya Allah mantap keren deh. Nih jadi apa nih? Tiba-tiba saya diajak buat konten nih. Jadi gini Kang, lagi ada yang viral nih Kang. Ada yang viral? Ya minggu-minggu lalu lah. Tujuan kita sepertinya itu. Masya. Mantap. Jadi ada calon pengantin Kang. Sebenarnya berita udah 2 bulan yang lalu. Iya. Cuma viral lagi nih Kang. Viral lagi iya. maksudnya karena kenapa nih? Jadi ada calon pengantin Iya. yang hilang gitu Kang. Menjelang pernikahannya. Pria ya, pengantin pria. Jadi pas mau pernikahan dia hilang gitu Kang. Dan Terus? memang menurut cerita yang saya tahu, sebelum menghilang itu dia terlihat linglung. Dan dia menuju ke arah hutan. Bingung kali. Bingung ya. Dan kalau nggak salah itu di daerah Sulawesi lah Kang. Tahu sendiri Sulawesi masih banyak hutan-hutan lah Kang ya. Sulawesi. Iya, mungkin nggak tahu daerah mananya gitu ya. Cuman hanya mungkin sekelibatan Gitu. atau daerah Sulawesi, daerah Sulawesi. Jadi menjelang pernikahannya itu dia hilang Kang. Dan sekarang sih alhamdulillah udah ketemu lagi dalam kondisi yang bisa dibilang kondisinya ini kurus kering Kang. Dan katanya waktu dia kembali dia diantar oleh 2 orang pria misterius Kang. 2 orang misterius. Iya. Oh iya terus 2 orang pria misterius. Nah, menurut Kang Satria Langit nih, apakah hal seperti itu bisa terjadi gitu Kang? Yang terjadi dalam arti hilang seperti itu lagi apa hilang. gimana? Jadi gini Kang, banyak mitos-mitos tentang pernikahan gitu Kang. Oke. Nah, apakah memang mitos-mitos tersebut ada benar Kang tentang pernikahan? Adakah hal gaib dari kejadian ini atau memang hanya ya hilang karena memang tersesat gitu Kang? Betul. Menurut pandangan Kang Satria itu seperti apa Kang? Tadi saya juga sempat lihat juga videonya ya, yang cuman kalau untuk hilangnya saya nggak baca, cuman kalau yang ketemunya saya nonton tuh karena viral banget 1 minggu yang lalu kali ya. Itu rame banget. Nah kalau pandangan saya pribadi gini, apakah itu ada kaitannya dengan gaib apa atau enggaknya? Itu pasti adanya. Pasti ada hal campur tangan gaib lah. Karena kalau seandainya bukan campur tangan gaib, ya kayak di sinetron gitu, diculik sama mantannya, ya kan? Iya benar Kang. Bener nggak? Iya benar Kang. Gitu. Kayaknya kan sering nonton Indosiar ya. Iya, sepertinya gitu. Jadi kan ada tuh ya kan yang namanya pernikahan tiba-tiba lakinya hilang, habis itu ketemu lagi gitu. Tapi yang ceritanya itu dia diantar lagi. Iya. Berarti bukan diculik sama mantannya dong, ya kan? Bukan ini Kang, karena pria loh Kang. Nggak mungkin mantannya pria dong Kang. Yang hilang ini laki-lakinya. Laki-laki Kang. Waduh. Jadi agak gawat juga Kang kalau diantar mantan dan 2 pria gitu Kang. Waduh, bahaya sekali. bahaya juga ya, Kang. Oke, kita seriusnya lagi ya. Apakah itu bisa dikaitkan dengan hal gaib? Bisa ya, karena yang namanya pengantin Pak di adat Jawa itu nggak boleh yang namanya keluar, apalagi mau menjelang pernikahan. Itu dilarang keras. Istilahnya tuh kalau di Jawa itu kalau nggak salah dipingit ya Kang. Dipingit. Jadi bener-bener, jadi kalau di bangsa gaib ya Pak ya, ngelihat orang yang mau nikah itu kecium bau wangi. Makanya setan-setan itu pada seneng deketin terus bikin cilaka. Ya karena kenapa? Jin itu kan pengen menggoda manusia untuk apa? Bermaksiat dan lain-lain gitu. Dan tujuannya itu kalau seandainya dia menikah, artinya kan nggak bisa menggoda lagi, dalam arti nggak bisa berzina karena udah halal. Udah halal ya. Nah makanya mungkin dihalangin seperti itu gitu. Dan terus yang tadi Pak I bilang dipingit. Nah dipingit ini kan istilah Jawa ya, maksudnya yang kedua mempelai itu nggak boleh ketemu gitu. Jadi tujuannya itu sebetulnya baik, jadi supaya kedua pengantin ini jadi penyabar, terus juga merawat dirinya supaya bisa ketemu nanti lebih fresh ya kan, istirahat lebih banyak. Dan terus
Dan satu lagi supaya rasa kangennya itu memuncak. Ya, jadi pas ketemu itu lagi kangen-kangennya Lagi ya. kangen-kangennya. Tujuannya orang-orang dahulu menyuruh supaya nggak keluar, nggak apa itu namanya, nggak bertemu dulu, terus nggak boleh keluar kota gitu. Tujuannya itu seperti itu sebetulnya. Jadi emang ada hal-hal yang positif lah kan. Iya, karena gini Pak, orang tua dahulu kita udah tahu kejadian-kejadian sebelumnya, makanya dia sampaikan ke anak cucunya. Itu yang dinamakan tradisi turun temurun yang masih digunakan sama adat Jawa sekarang gitu. Kalau untuk dibilang kepernikahan ya nggak boleh seperti ini. Saya juga belum pernah nikah sebetulnya, ya kan? Iya Kang. Tapi bener. saya hanya tahu ya seperti inilah gitu. Yang kita tahu lah ya, karena memang di Pingit ini kan udah umum ya. Umum gitu. Udah umum, jadi banyak orang yang tahu. Iya benar. Walaupun kita belum merasakan. Benar. Saya dong apa kita Kang ya? Sama kita juga belum. Kita belum merasakan Kita belum. pernikahan. Pernikahan. Ya, saya doain lah biar Akang cepet lah. Amin ya rabbal alamin. Cepet hilang maksudnya Kang. Apa? Bahaya sekali. Anda ini mendoakan salah saya ya, berarti. maksudnya cepet menikah gitu Kang. Gitu. Cepet nikah. Ya, tapi intinya mah gini Pak, yang namanya orang-orang seperti itu kan ya tergantung dari diri kita sendiri ya, mau percaya atau enggaknya. Cuman kadang-kadang orang tua dulu ketika berbicara seperti ini ya betul gitu. Nenek kita dulu ngomong seperti ini benar kejadian ya, karena mereka udah tahu duluan dari dahulu gitu. Dan intinya tradisi turun temurun gitu. Tapi kalau seandainya hilang karena diculik mantan ya itu beda cerita ya. Itu bukan tradisi Kang. Itu terlalu banyak nonton drakor kayaknya itu. Drama Korea nih. Drama Korea itu benar, kayaknya Kang. Sekalian aja azab Pak. Azab. Itu sih yang apa temen yang saya tahu tentang mitos-mitos yang untuk pengantin ya. Yang namanya mitos untuk pengantin kan ada aja. Ya laki-lakinya bisa meninggal lah, perempuannya bisa meninggal lah. Terus juga tiba-tiba laki-laki bisa berubah lah. Yang karena kalau di Jawa Pak, kalau namanya untuk pernikahan itu ada yang dinamakan hitungan hari. Oh iya, saya pernah dengar. Ya, jadi cocok-cocokan lah gitu. Jadi kalau itu kan primbon Jawa ya. Jadi dilihat dulu sama orang-orang yang bisa gitu, di hari apa yang cocok. Ya karena adat Jawa seperti itu. Kalau mau dihilangkan ya agak susah juga, kan itu tradisi gitu. Terus juga mitos-mitos yang katanya duduk di depan pintu apa di dalam pintu apa di mana gitu ya. Dalam pintu gimana kan, dalam pintu ya Kang? Rayap gimana ya? Bukan dalam pintu ininya, cuman di dalam kita mau menuju ke dalam. Oh gitu. gitu, iya. Depan pintu lah kita bilangnya pintu lah, depan depan pintu. pintu. Itu nggak boleh ya, karena katanya kalau mau tunangan atau nikahan itu nggak jadi, atau jodohnya jauh, atau ini mitos-mitos yang Jawa tuh masih banyak banget gitu yang masih dijalankan sampai sekarang gitu. Ya intinya mau untuk pernikahan seperti ini, pernikahan ini sebetulnya sakral banget Pak. Jadi kita harus benar-benar persiapkan diri matang-matang, terus juga yang dinamakan ini kan menuju kehalalan, pasti rintangan banyak banget gitu. Bahkan ada juga yang kalau mau nikah tuh banyak juga yang harus puasa ya Kang? Nah benar, Kan? benar. Jadi Puasa muti atau gitu? kalau untuk itu puasa biasa sih. Puasa biasa ya? Puasa biasa yang saya tahu ya, yang saya tahu itu puasa biasa. Gitu karena itu semua itu kan karena adat Jawa yang digunakan. Jangan salah ya Pak. Yang namanya pengantin puasa oke. Orang yang rias pun puasa loh. Oh iya. Saya pernah dengar juga itu. Nah itu kalau nggak salah saya pernah dengar omong ke Pak I, kalau yang untuk prias ini puasa untuk apa? Dia meniatkan supaya auranya yang dia mau dirias ini keluar gitu Lebih Pak. cantik dia Lebih biasanya. cantik lagi. Itu biasanya yang digunakan sama prias dahulu. Sampai sekarang mungkin masih digunakan sih kayak gitu. Ya jadi intinya Kang ya, jadi semua itu kita balikin lagi ke diri masing-masing. Bener. Entah mau percaya atau tidak, kita berserah aja lah Kang ya, Iya. sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ya untuk
pengantin pria yang tadi sudah ditemukan diberikan kesehatan juga kelancaran dalam pernikahannya nanti. Iya nanti, amin amin ya Rabbil alamin. Dan buat semua juga yang mungkin ada niatan buat nikah, semoga terlaksana dan diberikan kelancaran. Amin. Dan buat Kang Satria juga yang katanya mau nikah 3 Mas. kali apa 2 kali Kang? 7 7 kali. Subhanallah Kang ya, melebihi batas tuh Kang. Keren, Melebihi batas ya. keren. Ya pokoknya semoga semua diberikan kelancaran lah yang punya niat baik Amin, amin ya dalam Rabbal hal alamin. nikah. Jadi ya paling itu aja yang bisa kita apa ya? Bahas. Rangkum bahas Nah, gitu iya, segala macam. benar. Semoga sih ada manfaatnya untuk Amin. kalian semua. Iya, mudah-mudahan sih jangan bosan untuk nonton channel kita ya. Dan juga jangan bosan untuk melihat azab di Indosiar. Masya Allah. Anda ini fans sekali sama Saya fans Indosiar. banget, terutama dengan tahu bulat digoreng dadakan. Dadakan. Karena itu lagi viral tuh Kang, yang waktu itu viral ya. Iya, benar. Yang matinya kegoreng ya Kang. Benar-benar itu. Apalagi TikTok sekarang. Iya. Loh, benar-benar. Tapi tetap aja lebih seru channel kita ya Kang. Iya, pasti. Pasti harus tetap nonton, subscribe, like, komen. Iya, harus itu wajib. Loncengnya jangan lupa. Pokoknya jangan lupa. Biar kita tetap semangat ya kan. Iyalah. Paling itu aja. Semoga bermanfaat balik lagi dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya maupun Kang Satria. Mohon koreksi gitu mohon ya, karena koreksi. kita juga ilmu kita juga nggak terlalu luas gitu. Dalam segala hal jika memang ada kesalahan silakan bisa dikomen, apa mungkin dari tempat kita ada kesalahan Ya, ataupun yang kita ketahui lah, pengetahuan yang kita ketahui ada Ya. kesalahan juga silakan boleh komen karena memang kita juga nggak bilang kata yang paling benar. Iya. Ya. Benar. Paling itu aja. Saya Bay. Dan saya Satria Langit. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.